Salam pemasyarakatan. Jadi hari ini saya berkesempatan mewawancara salah satu seorang warga binaan, di mana warga binaan ini di dalam penjara ini atau di dalam rutan ini sudah lama. Ya, mungkin masa hukumannya agak masih lama. Jadi tidak usah terlalu basa-basi, kita langsung saja. Silakan perkenalkan nama dulu. Nama saya Wayan Lindra. Kasus apa? 81 81 itu apa? persetubuhan. Persetubuhan. Kau di penjara karena apa? Persetubuhan itu maksudnya siapa? Pacarmu kah atau siapa? Pacar. Pacar. Jadi dia kasus 81 atau yang biasa orang tahu kan persetubuhan. Ya namanya hukum ya, begitu. Ya selama di penjara bagaimana perasaan? Stres. Stres kenapa? Apa yang buat stres? Coba di penjara makan gratis, hidup Hukumannya sehat. Hukumannya memang putus berapa tahun? 62. 62. 6 tahun 2 bulan. Jadi sahabat pemasyarakatan, dia kena hukuman 6 tahun 2 bulan. Bayangkan teman-teman di luar sana mungkin masih bagus, masih bisa hidup tenang ke sana kemari ya, Bisa ngumpul sama bisa keluarga. ngumpul keluarga kan. Teman-teman kita yang di dalam ya mungkin kalau 1-2 bulan mungkin tidak masalah kan. Ini yang jadi permasalahan, yang hukuman-hukuman tahunan, perasaannya mereka. Nah kali ini saya akan mencoba mengorek informasi dari mereka, bagaimana perasaannya mereka di dalam selama di penjara, entah itu dari perasaan pribadi, keluarganya mereka. Teman-teman harus paham, teman-teman harus mengerti, jangan selalu cap mereka itu sebagai berandal, jangan cap mereka itu sebagai pembuat onar di masyarakat, jangan. Di penjara mereka mencoba untuk bina diri, mereka mencoba untuk memperbaiki diri. Jadi kalian buat yang di luar sana yang belum tahu, paham seluk-beluk dalam penjara, entah itu di rutan atau di lapas, jangan pernah sekali-sekali membuat statement yang merasa bahwa mereka yang di penjara itu adalah orang-orang yang negatif, orang-orang yang selalu buat onar, berkelakuan buruk di masyarakat. Contohnya salah satunya Wayan ini, dia orangnya bagus, berusaha untuk memperbaiki diri di dalam, walaupun selalu dicap jelek sama masyarakat, sama orang-orang di tetangga segala macam, tapi dia bersyukur dengan adanya ini mungkin dia bisa memperbaiki diri ya dan lain-lain. Jadi kan keluarga bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Sudah berkeluarga belum? Belum. Saudara? Ada di selatan semua, tinggal mama sama bapak yang tinggal di rumah. Cuman ya begitu. Cuma kepikiran orang tua saja. Tidak ada yang bantu di rumah. Tinggal sendiri kan. Orang tua, ibu, bapak? Masih ada. Masih ada, cuma tinggal sendiri. Ya teman-teman, jangan sekali-sekali mencap mereka bahwa mereka itu jahat, mereka itu sampah masyarakat, jangan. Dalam penjara mereka juga banyak pikiran. Belum tentu orang-orang di dalam penjara itu jahat semua, Ya, berkelakuan buruk. Betul. Mungkin di luar sana masih banyak yang lebih buruk dari kami toh, cuman belum nampak, belum kelihatan keburukannya. Betul itu ya. Tapi tanggapan keluarga-keluarga sekitar bagaimana? Ya, namanya juga Masyarakat. sudah kena kasus begini ya, tanggapannya jelas buruk. Itulah teman-teman, makanya jangan sekali-sekali membuat mereka itu seakan-akan jadi beban loh di masyarakat, jadi sesuatu yang buat mereka tidak nyaman di tempatnya. Toh mereka bebas nanti belum tentu mereka akan berkelakuan untuk kedua kalinya. Hanya orang-orang yang tidak tahu, hanya orang-orang yang memang otaknya picik sempit akan menganggap mereka adalah sampah masyarakat. Tapi selama di penjara yang kamu rasakan bagaimana, ada perubahan atau tidak? Ada sesuatu yang membuat kau ingin sadar kembali setelah keluar? Kalau kamu, menurutmu kalau kamu sudah
menurun lah dari yang kemarin-kemarin atau bagaimana? Nurun lah karena banyak toh, banyak teman-teman yang memberi saran gini-gini gitu, saran-saran yang positif. Jadi pas kau ditangkap itu keluarga bagaimana? Sudah, iya, sudah berusaha juga minta maaf sama keluarga korban 3 kali ke sana, cuman tidak diterima. Tapi di penjara ini ya, namanya penjara kan, orang di dalam penjara kan beda-beda, ya kan? Iya. Apakah dalam penjara ini kau masih bisa berteman, kau masih bisa bergaul, kau masih bisa cerita bahagia di dalam penjara atau bagaimana? Yang kamu rasakan sendiri loh di dalam penjara itu bagaimana sih? Selain kata-kata orang di luar sana. Gimana ya? Bingung dia jelaskan ini kalau masa penjara ini. Banyak teman sih banyak, cuman ya jauh dari keluarga itu lagi dipikir. Tetap pikiran utama di keluarga ya. Iya, orang tua soalnya tinggal sendiri kan, nggak ada lagi yang bantu. Kalau punya adik atau kakak kan masih mendingan. Nggak ada siapa-siapa lagi di rumah. Tapi maksudnya setidaknya kan dari antara beberapa orang itu ada kan teman dekat atau teman 1-2 orang lah yang setiap hari kamu ajak cerita, yang beda nasib kah atau yang sama dengan kau kasusnya atau apa, kan pasti ada 1-2 orang yang kau ajak temani, ya kan? Saya nggak pernah cerita-cerita tentang masalah gitu. Ya. Jadi masalah itu sendiri saja kan? Kemungkinan orang juga punya pemikiran yang beda, punya beban beda. Ya, betul. Jadi teman-teman sekalian tahu, di lapas rutan di seluruh Indonesia ini, semua yang di dalam penjara itu tidak serta-merta adalah orang-orang jahat. Di dalam Kementerian Hukum dan HAM itu kan ada beberapa yang namanya lapas. Ada lapas perempuan, ada lapas umum, ada rutan, ada LPP lapas perempuan, ada LPKA khusus anak. Jadi di Indonesia ini kami sebagai petugas berupaya untuk membina mereka. Jangan pernah teman-teman di luar sana merasa bahwa ini di penjara, keluar penjara kelakuannya ini, habis di penjara keluar kelakuannya makin buruk. Jangan pernah teman-teman share atau sebarkan sesuatu yang berbau tentang penjara kalau memang tidak tahu masalah yang ada di dalam penjara. Orang-orang dalam penjara tidak semua kriminal. Orang di dalam penjara itu bukan semua penjahat, malah lebih menghargai dia di dalam, saling menghargainya itu. Ya, itu seperti yang dibilang Wayan ini kan, di dalam penjara itu mereka saling menghargai, saling mendukung satu sama lain. Karena biar bagaimana mereka tahu di dalam itu kita harus sosialisasi, kita harus bergaul karena kita senasib. Contohnya yang di luar mungkin tidak pernah sembahyang, di sini yang muslimnya sudah 5 kali. Ya, rutin setiap hari. Kalian di luar belum tentu bisa seperti yang orang di dalam ini. betul. Jadi teman-teman di luar sana jangan anggaplah kami juga sebagai petugas, khususnya saya petugas pemasyarakatan, belajar bergaul dengan mereka, belajar berbicara dengan mereka dengan sesuatu yang mendekatkan sesuatu yang berbau hal-hal positif, bukan lagi menambah hal negatif untuk mereka. Toh mereka di dalam dibina kok, mereka di dalam tidak diapa-apai kok, iya kan? Tapi untuk kebutuhan sehari-hari misalkan ekonomi bagaimana di rumah? Yang sekarang kan, dulu kan kau tulang punggung keluarga, istilahnya tulang punggung keluarga lah. Setelah kau masuk di sini, bagaimana kehidupan keluarga di luar sana, terutama ya orang tua lah, ayah ibu? Kerja, masih kerja, mau tidak mau harus kerja, apa mau dimakan kalau tidak kerja. Tapi penghasilan tetap kemarin sebelum kau di sini dan setelah kau di sini apa? Ibu apa, bertani apa? Bertani, sawah. Bapak sawah juga? Sama. Kalau kau kerjanya apa? Kebun. Tapi setelah kau masuk sini beda ya, ada nampak
perubahan kayak aduh nggak ada lagi yang bantu keluarga, Iya. nggak ada lagi yang berasa ya. Misalkan lagi sakit nggak ada keluarga di rumah, siapa yang mau lihat. Cuman itu kepikiran orang tua saja, sudah tua-tua juga. Emang berapa bersaudara? Kan mamaku 2 kali menikah, bapak juga 2 kali. Kalau dari bapak 3 anak, mama 3 anak. Sekarang tinggal saya sendiri. Yang lain Sudah berkeluarga semua. Baru jauh semua, ada di selatan semua. Jadi ini orang tua tinggal di sini. Iya, Sultan. Di Sulawesi Tengah. Jadi teman-teman, khususnya yang ada di luar Sulawesi, mungkin kehidupan di sini dan di luar Sulawesi, contoh di Jawa, di Kalimantan, di mana itu pasti beda-beda lah kondisi ekonomi orang. Apalagi yang merasa serba kecukupan masuk penjara, orang yang serba kecukupan masuk penjara mungkin ya masih gampang, apalagi orang yang masuk penjara baru keluarganya masih di daerah situ, tempat situ, ya mungkin masih enak ya nggak rasa. Tapi kalau orang-orang yang kayak macam Moyan ini yang tempatnya jauh, keluarganya jauh, dia tidak punya siapa-siapa di sini, teman-teman mungkin tidak pernah pikir kan. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin men-share bahwa jangan pernah sekali-sekali cap penjara adalah tempat yang kotor, tempat yang busuk, tempat yang buat keresahan di masyarakat. Karena biar bagaimanapun yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Toh saya juga pernah buat salah. Semua manusia pernah buat salah. Entah itu siapa yang pernah cap orang yang melanggar, orang yang dalam penjara itu adalah orang-orang yang salah. Tapi kondisi di dalam kan bagaimana sebenarnya? Kau tidur, kau makan, kau cuci baju apa segala macam, yang kehidupan sehari-harimu di dalam seperti biasa, kayak bermasyarakat juga. Oh ya kan sudah jadi asimilasi ya. Ya asimilasi. Dengan adanya asimilasi ini ya lebih meringankan lah beban pikiran. Lebih bisa ada kerja, ada kesibukan. Beda sama di dalam. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di kami di Rutan atau Lapas itu ada namanya program asimilasi. Program asimilasi itu adalah program yang khususnya pembinaan tertentu pada orang-orang yang sudah berkelakuan baik, orang-orang yang mungkin bisa dipercaya oleh petugas, dan orang-orang yang memang dia basicnya baik cuman salah pada hukum, ya kan? Hukum juga kan sekarang beda-beda ya, teman-teman tahu sendiri lah, hukum ada kayak macam orang yang hukumannya, orang yang misalkan cuma mencuri hukumannya tinggi, orang yang kasusnya tinggi korupsi kan hukumannya rendah. Itu kan tidak masuk akal. Hukum ini di Indonesia tidak akan pernah berubah selama masih ada oknum di tempat-tempat tertentu, ya kan? Jadi berapa lama lagi di sini? Lumayan lama. 3 tahunan. Masih sekitar 3 tahun. Berarti sudah jalani sekitar 1 tahun lebih. Ya gitulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya sekali lagi dan sekali lagi jangan pernah menganggap atau menjudge orang-orang yang dalam penjara itu orang-orang buruk, kriminal. Tidak. Intinya sih begini, masing-masing sudah punya ditentukan takdir dan jalan ceritanya masing-masing. Kamu yang teman-teman yang di luar sana mungkin bilang, penjara itu apa sih, penjara itu begini. Toh orang yang dihukum itu, orang yang di dalam penjara itu orang-orang kriminal semua, jahat apa segala macam. Tidak. Padahal tidak semua. Mungkin ada sebagian beberapa yang memang jahat, memang kelakuannya buruk, tapi tidak semua. Itu hanya 10 dari 100% mungkin. Ya 90% atau 80% sisanya yang di dalam penjara itu orang-orang baik kok, orang-orang jujur.
orang-orang bagus, karena penjara ini tidak bagaimana, tidak serta merta membuat orang itu akan jadi lebih baik juga, tidak membuat orang tambah lebih buruk juga, tidak. Penjara ini hanya tempat untuk koreksi diri. mengoreksi diri mereka, membantu mereka, membuat mereka mengoreksi diri, membuat mereka sadar akan kesalahannya. Ini kan jadi kalau bebas nanti kau mau apa? Saya kayak Mau kerja lah. mau kerja lagi ya, mengulangi lagi kesalahan mungkin Tidak lagi. tidak akan. Susah juga cari kerja sekarang ya. Iya. Apalagi sekarang kan masa-masa covid ini ya, tidak ada besukan toh, tidak ada besukan sama sekali. Perbedaan yang kemarin-kemarin sama sekarang, dulu kan mungkin masih ada besukan ya, sekarang tidak ada besukan, bagaimana? Terima aja, mau di apa, karena melihat kondisi keluarga juga di rumah, tidak memaksakan untuk mengirim atau minta apa-apa. Ya begitulah kehidupan orang-orang di masyarakat. Jadi buat sahabat-sahabat masyarakat yang ada di luar sana, sekali lagi saya himbau, semoga kalian lihat bincang obrolan santai ini. Dan sekali lagi saya himbau untuk teman-teman yang di luar sana, saya yang selaku sebagai masyarakat, sebagai petugas, sebagai orang-orang yang berlangsung dengan mereka, yang pernah menganggap mereka bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, itu adalah sesuatu yang jelek di mata teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya share kali ini. Kita akan bertemu di selanjutnya. Dan terima kasih sudah bergabung dengan saya. Ya. Salam pemasyarakatan.